Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama beribadah via Zoom. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita persiapkan hati kita dan rasakan hadirat Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari sama-sama boleh bangkit berdiri. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. 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 Pujilah Tuhan, selamat malam semuanya, shalom. Kita bersyukur malam ini saudara ada di ibadah meskipun secara online. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya tidak mengurangi rasa syukur kita, cinta kita kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari beberapa menit ke depan ini siapkan hati kita, siapkan hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Mari bersama saya angkat kedua tanganmu. Naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, terima kasih kepadamu Bapa, Engkau segalanya. Engkau segalanya bagi kami. Mari bawa hatimu, bawa hidupmu hanya untuk menyembah Tuhan. Senangkan Dia, tinggikan Tuhan, muliakan Allah. Dia layak, Dia layak. Syakaralamo ya sendi, kinaralama ya sendaralamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidaralamo ya sendi, kinaralama ya se. Haleluya. Syakarala parala parala parala. Syakarala parala 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 parala. Syakarala parala 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 parala. Kami yang di sini, kami yang di rumah-rumah ya Bapa, sepakat kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Engkau yang menopang hidup kami di masa sulit, di situasi yang sukar sekalipun Tuhan. Kami berkata Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu selama-lamanya, anugerahmu, kemurahanmu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah pujian penyembahan kami, kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami, di rumah-rumah, di kota-kota, bahkan atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa. Tidak akan ada satu kuasa pun yang sanggup menjamah kami, karena kuasa-Mu besar bagi kami. Kuasa-Mu sempurna buat kami. Terima kasih Bapa. Sebagai rasa syukur kami, dan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kami yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang dengan segenap hati berkata, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, mari Bapak Ibu sedang di rumah-rumah berkata, ku mau selalu bersyukur. Yes, Lord. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, dengan mengangkat kedua tangan kami berkata, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku nyatakan lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, oh, Kau Bapa-Ku yang setia.
Kinaralamoyasi, Engkau Bapa yang setia, Kau Tuhan yang menopang, Kau ada, selalu ada bagi kami Tuhan. Kinaralamoyasi, Kinaralamaya Sandaralamoyasi. Haleluya, haleluya. Untuk semua yang Kau beri, untuk semua yang Kau beri, ku bersyukur. Hinaralamoyasi, Kinaralamaralama sandaralamu, Hinaralamaya se, oh, Shagaralabaralabarala, Shagaralaboya sede, Kinaralamaya sali. Engkau segalanya, Kau segalanya. Kerala-barala-barala-barala-barala-barala-barala. Mari ekspresikan cinta kita pada Tuhan yang termanis, yang terbaik dari hidupmu. Mari sembah, sembah Dia. Agungkan Tuhan, Dia layak, Dia layak. Naralabaya sandaralabu, Hinaralabaya se. Oh, haleluya. Tangan kami terus terangkat kepadamu ya Tuhan. Mata kami tertuju, fokus kami hanya Engkau Tuhan. Koralabaralabaralabaralabar. Engkaulah pertolongan kami, Tuhan kekuatan hidup kami selamanya, selamanya. Oralabaralabaralabarala, Shagaralabaralabaralabarala, Shagaralabaralabarala, Shagaralabaralabar, Shagaralabaralabarala. Mari berbahasa roh sampai bebanmu terlepas. Oralabaralabarala, Shagaralabaralabar, Oralabaralabaralabarala, Shagaralabaralabaralabarala, 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 Shagaralabaralabaralabarala. Dalam hidup kami berkata, ada Tuhan, ada Bapa, pribadi yang luar biasa, yang tak pernah biarkan kami, yang tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Mata kami tertuju kepadamu, hati kami menyembah hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Dia sedang melawat kita. Responi Tuhan. Kami membuka hidup kami, hati kami seluas-luasnya ya Aba. Untuk karyamu, untuk kuasamu yang besar. Supaya hari-hari ini kami semakin kuat. Hari-hari ini kami semakin dekat. Hari-hari ini kami semakin mengenal Engkau lebih lagi.
Yes, Lord. Haleluya. Hosana bagi anak domba. Haleluya. Hosana bagi Raja Yesus Kristus Tuhan, pokok pujian, segala puji hormat bagi Dia. Mari saudara yang di rumah nyatakan haleluya, hosana. Haleluya, hosana bagi anak domba. Slow. Haleluya, hosana bagi Raja kita. Yesus Kristus Tuhan, pokok pujian, segala puji hormat bagi Dia. Haleluya, hosana. Haleluya, hosana. Amin. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Raja, bagi Raja Yesus Kristus Tuhan, pokok pujian, segala puji hormat bagi Dia. Mari sambil tepuk tangan, haleluya, hosana. Hosana bagi anak domba, bagi anak domba. Haleluya, oh hosana hanya bagi Raja, Raja berdiri berkata, haleluya.
dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita bersama katakan amin. Sekali kita tepuk tangannya buat Tuhan kita. Di masa-masa sekarang ini, percayalah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap kita mengasihi Tuhan. Percaya katakan amin. Bilang kanan kiri, Allah kita sanggup. Allah kita sanggup. Allah kita sanggup. Sekali kita tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya sorakan haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Dengan iman berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dengan iman berkata, Allah sanggup melakukan segala dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Sambil tepuk tangan berkata, Allah sanggup, amin. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup, amin. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Setuju dengan saya sambil lompat berkata, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Bahkan kuasanya memampukan kita. Kita semuanya diberikan kuasa. Percaya katakan amin. Sekali kita tepuk tangan buat Allah kita. Diberikan kuasa. Kami bangga punya Engkau. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki, di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja
raja. Kita diberikan kuasa. Ku diberi kuasa dari raja, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari rajamu. Bila Allah, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi berkata, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Aku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenanganku bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terus tepuk tangan buat Allah kita. Allah kita dahsyat, katakan amin. Yesus kita hebat, katakan amin. Lebih lagi berkata, sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Oh, sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi berkata, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorainya buat Allah kita. Sorak-sorai. Haleluya. Tetap berdiri saudara, kita akan perkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Katakan satu yang lain, Anda prajurit Tuhan. Anda prajurit Tuhan. Saudara boleh duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita memberi persembahan kita dan juga persepuluhan kita bagi Tuhan. Kita bawa ke dalam rumah Tuhan. Bahkan sejak dini, anak-anak kita, remaja kita telah dilatih untuk setia mengembalikan persepuluhan dan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dapat memberi melalui transfer ke nomor rekening BCA di bawah ini atas nama GB Moreland, atau melalui scan QRIS di samping ini. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan, Engkau menerimanya, dan memberkati orang-orang yang mengelolanya Bapa. Kami percaya Tuhan, ini dapat Kau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berikut merupakan pengumuman selama seminggu ke depan. Generasi Yeremia, inilah saatnya untuk bangkit. Ayo join ibadah youth pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 2 siang via Zoom. Buat generasi Yeremia kelas 6 SD sampai 1 SMA ikutan ibadah JC yuk. Hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 4 sore via Zoom. Doa persiapan doa keliling hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 7 pagi via Zoom. Bagi pasangan muda dan profesional muda, mari bergabung dalam ibadah Next Generation of Third Pentecost pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 8 malam via Zoom. Hari-hari ini anak-anak akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Oleh karena itu, ayo bapak-bapak dan ibu-ibu untuk ajak anak-anaknya bergabung dalam Community of Love setiap Sabtu pukul 4 sore. Ibadah gabungan JC dan Youth dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia akan diadakan pada 17 Agustus 2020 pukul 3 sore via Zoom. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 7 malam dan akan dilayani oleh Ibu Gembala kita PDP Monalisa Eman. Ajak semua teman-teman untuk merasakan hadirat Tuhan. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Kita mulai dari judulnya, Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, malam ini sebelum kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berfoto bersama. Wah, ini keren ini. Mohon Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah nanti akan dipandu per layar. Jadi dari layar 1, layar 2 dan berikutnya. Mohon dibuka videonya tapi tetap audio dimatiin. Terima kasih kerjasamanya. Tuhan, saudara, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tetap dalam hadirat-Mu ya Aba. Kami rindukan Engkau lebih, karena Engkau segalanya buat kami. Thank you Lord. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. You're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than gold.
more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Rindukan Dia, Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Your love is higher, your love is higher, higher than the heaven. Amen. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Mari yang bisa berdiri sama-sama, bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Your love is higher, your love is higher, higher than heaven. Amen. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never, oh, your love is higher, your love is higher, higher than heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. I will never let you go. I will never let you go, never ever let. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yuk mari kita sembah Tuhan yuk. Om Masyama Imakuria Baya Rasya Inaseo. Haleluya Lord. Kimakuria Rasya Mata Kimakiria Labaseo Amaya Rasya. Haleluya. Kimakuria Labasya Imateo Amaya Rabaya Kuria Bakasyama
Imakuria labasya kata rabaya 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 rasya. Oh Jesus, hallelujah Lord, hallelujah. Himayasya. Oh makuria bakiria bakiria dasyata naraba. Imakuria basyame. Oriala bake. Kuriana syam. Oh Jesus. Komaku rabasikini tarabasyamata nama. Hinaya rabaya kuria masyakana rabakuria labasikini. Oh relabaya rasyama tena masya. Sekalipun segala sesuatu bergoncang ya Tuhan. Tapi kami sangat yakin dan percaya kerajaan-Mu tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Sekalipun segala sesuatu berubah ya Tuhan. Tapi Engkau Allah, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini. Engkau tidak pernah berubah. Bahkan makin hari Engkau makin dahsyat. Makin hari Engkau makin dahsyat. Makin hari Engkau makin dahsyat. Makin hari Engkau makin luar biasa. Makin hari Engkau makin ajaib ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tapi justru pada saat-saat seperti ini Engkau ada bersama-sama anak-anak-Mu. Dan hamba percaya walaupun kami masih bisa beribadah dengan online ya Tuhan. Tapi di rumah-rumah di mana anak-anak-Mu mendengarkan ibadah hari ini Tuhan. Oh Tuhan, hadirat-Mu ada bersama mereka. 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 Engkau sedang menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Engkau sedang menguatkan yang lemah ya Tuhan. Bahkan mereka yang hilang pengharapan, Engkau sedang berikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Yang lemah, yang lesu, Kau berikan kekuatan yang baru. Sehingga mereka boleh bangkit jadi pahlawan ya Tuhan. Bangkit jadi warrior ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Terima kasih. Berikan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Ajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Yes, Dia sangat dahsyat. Yang setuju sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk kembali saudara. Saudara shalom kembali. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online hari ini saudara. Ya memang sampai hari ini kita masih terus beribadah dengan online saudara, dan inilah yang perubahan paradigma yang Tuhan sedang bentuk kita. Inilah dimensi yang baru yang Tuhan sedang bawa. Jadi memang kita semua ini, wah ini memang saya lihat ini semua yang serba ajaib saudara ya. Tidak biasa punya ibadah online, tiba-tiba dalam waktu singkat kita mesti berubah untuk punya ibadah online. Dan kalau mungkin ada saudara yang mendengarkan Zoom malam hari ini, atau nanti mungkin akan direlay juga di YouTube saudara. Kalau saudara terbeban dan memang sudah punya keahlian dibilang sound system atau multimedia atau video editing. Dan mengerti masalah-masalah itulah yang teknis-teknisnya online seperti itu. Saudara bisa bergabung ya, sudah bisa chat di ruang chat saudara di situ. Tinggalkan nama saudara, nomor telepon saudara, kalau saudara rindu melayani. Dan nanti dari tim ibadah online akan bisa menghubungi saudara ya. Nah saudara, malam hari ini saya akan diingatkan Tuhan mengenai satu perkara, yaitu bagaimana Tuhan bisa menjawab segala doa dan permohonan kita ya. Tema buat malam hari ini adalah doa-doa yang dijawab sama Tuhan. Saya percaya waktu kita berdoa sama Tuhan, kita punya satu pengharapan, satu kerinduan bahwa Tuhan akan jawab doa kita. Dan saya mau katakan buat saudara malam hari ini bahwa yes, Tuhan pasti jawab doa saudara. Hanya masalahnya saudara, seringkali kita hanya berdoa. Tapi sungguhkah
hidup kita sudah cukup berkenan di hadapan Tuhan? Sungguhkah hidup kita ini sudah cukup benar di hadapan Tuhan? Sehingga waktu kita naikkan setiap doa-doa kita, Tuhan melihat kita dan Tuhan berkata, wow, ini doa yang seperti ini yang harus segera aku jawab. Alkitab berbicara mengenai Yabes yang berdoa dan Tuhan jawab doanya Yabes. Saudara, kalau kita selalu tiap minggu menyanyikan pujian doa Yabes, gak apa-apa saudara. Tapi kalau kita mau doa kita dijawab seperti Yabes, dijawab Tuhan, maka hidup kita juga harus mengalami perubahan. Hidup kita juga harus mengalami dimensi yang baru. Yang setuju katakan amin. Nah, ada 3 perkara yang saya mau ingatkan saudara hari ini. Bagaimana supaya doa kita dijawab sama Tuhan. Yang pertama, ya, sudah bisa lihat sedikit lewat multimedia PowerPoint yang ditampilkan. Sony bisa tolong tampilkan PowerPoint-nya nanti ya. Yang pertama, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, dahsyat saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan Alkitab janjikan begini, dan kamu akan menerimanya. Berapa banyak saudara yang malam ini menyaksikan lewat Zoom maupun lewat YouTube, mau permintaanmu apa saja Tuhan jawab. Boleh angkat tangan saudara. Wow, dahsyat saudara. Mintalah apa saja. Apa saja. Kalau ada seorang kaya raya tiba-tiba datang pada saudara berkata, kau mau minta apa? Apapun yang kau minta, aku segera berikan. Wow saudara. Dan ini yang ngomong bukan orang kaya saudara. Tapi ini pencipta alam semesta ini. Segala sesuatu, Alkitab katakan emas dan perak dalam kuasanya dia. Dan dia berkata, mintalah apa saja. Mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Tapi ada syaratnya, saudara. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Dalam sekejap Tuhan bisa ubah seluruh hidup saudara. Dalam sekejap Tuhan bisa ubah ekonomi saudara, keluarga saudara, kesehatan saudara. Kalau apa? Kalau engkau tinggal di dalam dia dan firman-Nya tinggal dalam kamu. Saudara, dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ke-10 dikatakan begini saudara. Saya bacakan buat saudara, gak ada di PowerPoint, saya bacakan buat saudara. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, merubah paradigma kita. Merubah hidup kami kita sesuai dengan firman Tuhan. Merubah hidup kita seperti apa yang dikatakan oleh firman. Itu bukan perkara gampang saudara. Kita kadang-kadang berkata, oh yes, pokoknya mulai hari ini saya mau berubah sesuai dengan firman Tuhan. Ngomongnya gampang saudara. Ngomong sih gampang saudara. Engkau mau berubah sesuai firman. Tapi kalau engkau juga tidak pernah baca Alkitab, itu semua omong kosong saudara. Kalau engkau mau berubah sesuai dengan firman, tapi kau tidak suka memuji menyembah Tuhan, juga semua omong kosong saudara. Kalau engkau mau hidupmu sesuai dengan firman, hidupmu sesuai dengan firman, tapi engkau tidak pernah tinggalkan hidupmu yang lama, semua sia-sia saudara. Saya percaya Tuhan itu akan datang segera. Seperti apa yang dikatakan oleh gembala pembina kita, dia akan datang segera. Waktunya sudah sangat singkat. Kadang-kadang kita berpikir pokoknya nanti kalau Tuhan mau datang, saya akan berubah. Gak apa-apa lah, sekarang memang saya masih hidup dalam dosa. Tapi nanti kalau Tuhan datang, saya akan berubah. Ballpoint ini tolong, mesin nomor satu. Hidup dalam firman ya, jangan loncat nomor 2 dulu. Oke, nomor 1 dulu. Oke, tinggal dalam firman ya. Oh nanti kalau Tuhan Yesus datang, saya akan berubah. Masalahnya saudara, kita nggak tahu kapan Tuhan datang.
Masalahnya dia tiba-tiba bisa datang. Kita nggak tahu kapan datangnya, saudara. Tiba-tiba datang. Dan ketiga, merubah kita, saudara. Pertama, kita nggak tahu kapan dia datang. Kedua, tiba-tiba dia datang. Dan ketiga, kalau kita mau berubah, itu nggak gampang loh, saudara. Contoh ya, saya nggak tahu, saya tidak menguliti dosa-dosa saudara malam ini. Tapi coba ya, masing-masing cek ya. Masing-masing kita pasti punya satu kelemahan. Masing-masing kita pasti ada sesuatu, entah itu karakter kita atau kebiasaan kita yang kita tahu itu gak benar. Kita tahu itu dosa. Kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu itu tidak sesuai dengan firman. Tapi saya mau bilang buat saudara, sejak kapan kau ingin berubah? Lalu sampai hari ini kira-kira gimana? Sudah berubah atau belum? Kadang-kadang kita cuma niat, saudara. Ya memang lumayan sih ya sudah niat begitu saudara, daripada nggak niat sama sekali. Tapi kalau cuma niat aja saudara dan tidak pernah berubah, percuma saudara. Kitab Daniel katakan orang fasik, selamanya akan fasik. Meninggalkan satu aja kebiasaan buruk kita untuk berubah, itu nggak gampang saudara. Nah terus kita nggak berubah, hidup kita tetap dalam dosa, hidup kita tetap ngawur, tapi mau doa kita dijawab sama Tuhan. Apa kita nggak berlebih-lebihan ya saudara? Tuhan sudah bilang kok, Tuhan sudah janji dalam Yohanes 15 yang tadi kita baca saudara. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku, artinya engkau hidup sesuai dengan firman. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di masa-masa pandemi ini, kita punya banyak waktu untuk memikirkan hidup kita. Saudara. Mari kita mulai berubah. Mari kita mulai berubah dari paradigma kita. Kita mulai rubah dari hidup kita, dari hati kita. Mulai rubah dari setiap perilaku kita. Mulai bertobat daripada dosa-dosa kita. Dan hidup sesuai dengan firman. Saya mau katakan gak mudah, tapi bukan yang mustahil. Gak mudah, tapi bisa. Karena kalau Tuhan memberikan perintah, harusnya bisa. Orang yang biasanya hidup dalam kefasikan, saudara. Suruh berubah hidup sesuai firman. Wah gimana ya, gue sih mau berubah ya, tapi kok gagal terus ya. Gue mau berubah, tapi kok sulit ya. Dia belum tahu, saudara. Dia belum tahu. Dia belum tahu. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus itu katakan begini dalam Filipi pasal 3. Ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Orang yang biasa hidup dalam dosa, saudara. Kalau saja dia tahu betapa indahnya hidup dalam kekudusan, betapa indahnya hidup dalam firman. Rasul Paulus berkata begini, sekarang gue baru sadar semua yang hidupku yang lama, gaya hidupku yang lama yang aku pikir itu semuanya luar biasa, semuanya dahsyat, itu semua hanya sampah. Karena pengenalan akan Kristus merubah segala sesuatu. Hidupku dalam Kristus, hidupku dalam firman yang mengubah segala sesuatu. Saya berdoa mulai malam hari ini, kita tidak hanya niat berubah, kita berubah, hidup dan tinggal sesuai dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, poin yang kedua. Yohanes 15 ayat yang ke-16 ya. Kita akan baca bersama-sama kalau sudah temukan di PowerPoint atau di Alkitab saudara. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Aku menetapkan engkau, aku memilih engkau, supaya kau pergi dan menghasilkan apa? Buah. Dan buahmu itu tetap. Dan kalau kita sudah lakukan itu, apapun yang kau minta dalam nama Bapakku, diberikan kepadamu. Saudara, menghasilkan buah. Buah di sini bisa berbicara buah jiwa-jiwa,
Tapi buah di sini juga bisa bicara buah Roh Kudus. Saya kalau datang ke rumah seseorang, dulu zamannya masih kita masih bisa berkunjung di KUL, kadang-kadang di ruang tamunya ada hiasan buah Roh Kudus, 1, 2, 3. Anak sekolah minggu diajarkan untuk menghafal. Buah Roh Kudus, 1. Ya nggak apa-apa, saudara, boleh-boleh saja. Tapi menghafal dan memasang hiasan buah Roh Kudus itu tidak membuat engkau penuh Roh Kudus. Ya. Walaupun kau baca setiap hari, itu tidak akan membuat engkau penuh Roh Kudus. Saudara, kalau hanya cuma masang seperti itu tidak membuat engkau penuh Roh Kudus. Dan juga sampai hari ini tidak ada kursus belajar penuh Roh Kudus itu gak ada. Saudara. Yang mau les seperti itu gak ada sampai hari ini. Buah Roh Kudus itu bisa muncul dari hidup kita waktu kita bergaul sama Roh Kudus. Tanpa pergaulanmu sama Roh Kudus, engkau mau coba dengan segala kekuatanmu, gak bisa, saudara. Gak pernah bisa berhasil, saudara. So engkau mau usahakan, gak bisa, saudara. Malah kau akan stres, saudara. Karena buah Roh Kudus itu tidak bisa direkayasa, saudara. Buah itu muncul natural dari hidup kita waktu kita bergaul sama Roh Kudus. Firman Tuhan katakan kalau engkau hidup sesuai Roh Kudus, itu artinya seluruh hidupmu itu kau izinkan dituntun oleh Roh Kudus. Waktu kita bergaul sama Roh Kudus, kita bergaul sama Roh Kudus, kita bergaul sama Roh Kudus. Dan itu butuh waktu, saudara. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, tiba-tiba, saudara. Buah itu muncul dari hidup saudara. Satu ketika saya berkhotbah satu tempat, saudara. Saya mungkin pernah cerita ini sama saudara. Lalu, bukan berkhotbah, saya ngajar satu tempat. Lalu saya tanya sama peserta yang hadir, ada kurang lebih 80 orang yang di training hari itu, saudara. Karena ada break, saya untuk masuk sesi kedua, saya ambil intermezzo sebentar. Lalu saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ini kan leader semua ya. Artinya ada yang gembala, ketua departemen, minimum saudara pelayan Tuhan. Pernah nggak? Ada yang berapa banyak yang pernah khotbah? Saya bilang. 90% angkat tangan saudara. Pernah khotbah. Oke, saya mau tanya kalau begitu. Khotbah dalam situasi seperti apa? Dalam keadaan seperti apa yang paling sulit yang pernah Bapak Ibu alami. Yang paling bikin stres. Lalu semua bisik-bisik, saudara. Lalu ada yang tanya, Pak, saya pernah khotbah kematian, Pak. Semua nangis melulu, gak ada yang dengerin saya, Pak. Stres saya, Pak. Yang lain lagi cerita, Pak saya khotbah begini, situasinya begini. Wah saya terganggu sekali, saya gak bisa khotbah dengan tenang. Tapi tiba-tiba ada seorang ibu duduk di agak depan begitu, dia angkat tangan. Pak kalau saya gak pernah khotbah sih Pak. Tapi kalau menurut saya yang suka khotbah tuh suami saya Pak. Tapi menurut saya nih Pak, kalau salah maafkan saya ya Pak ya. Menurut saya khotbah yang paling sulit itu kalau seorang bapak berkhotbah di depan istrinya. Atau seorang istri berkhotbah depan suaminya, itu paling susah Pak. Saya bilang, oh ya Bu, kok bisa gitu gimana ya Bu? Saya agak gak nangkep saudara, saya agak tell me juga saudara. Kok bisa gitu ya Bu? Iya dong Pak, mau ngomong apa dia Pak? Kita tahu semua modalnya Pak. Yang orang lain gak tahu kita kan tahu Pak. Yang di rumah kayak apa Pak? Dia mau khotbah sehebat-hebatnya. Kita paling cuma ngomong lu pinter lu. Kelakuan lu di rumah beda. Khotbah. Orang bilang wih hebat ya. Kita Pak keluarganya paling tahu Pak. Mau khotbah apa dia? Saudara-saudara ayo hasilkan buah roh kesabaran. Sabar. Nenek moyang dari Hongkong lu. Sabar.
Saya bilang iya juga ya. Iya juga sih. Saya pernah satu ketika sedang khotbah di Modern Land, saudara, GPI Modern Land. Ini kejadian beneran, saudara. Setelah saya khotbah, saudara, ada seorang ibu datangin saya. Ini beneran, saudara, kejadian beneran. Saya nggak pernah lupa itu. Lalu dia bilang gini, Pak, terima kasih buat firman-Nya ya, memberkati saya. Tapi boleh saya kasih masukan boleh, Pak? Oh silakan Bu, gimana Bu? Gini ya Pak, maaf ya Pak ya. Saya tuh kalau kebaktian hari Minggu paling suka duduk di depan Pak. Oh gitu ya Bu. Kalau di belakang ngantuk ya Bu. Bukan itu sih Pak. Tapi supaya saya tahu siapa yang khotbah, pendetanya siapa, dan keluarganya yang ikut siapa. Oh gitu. Terus apa perlunya Bu? Iya Pak. Nanti waktu pendeta itu khotbah Pak, saya berapa menit pertama itu pasti akan memperhatikan keluarganya Pak. Tadi seperti Bapak khotbah, saya lihat ada ibu datang, saya lihat ibu aja Pak, saya nggak lihat Bapak. Loh kenapa Pak? Kenapa seperti itu Bu? Ya Pak, kalau ibu saja, istri Bapak sudah tidak semangat dengerin Bapak khotbah, saya mendingan gak usah denger Pak. Karena semua khotbahnya pasti omong kosong. Tapi kalau istri Bapak semangat dan suka dengerin khotbah Bapak, saya juga suka. Saya pikir, gitu ya Bu? Oh iya Pak, istri Bapak yang paling tahu Bapak. Bapak bohong apa enggak bohong, beneran apa enggak bener, itu yang tahu istri Bapak. Jadi saya lihat dulu istrinya. Kalau istrinya sudah itu beneran gak usah didengerin deh Pak khotbahnya Pak. Istrinya keluarganya aja udah gak pingin denger Pak, apalagi kami Pak. Cuma dibohongin Pak. Ya tapi gak semua kan Bu, ya tapi itu mempengaruhi saya Pak. Saya pikir iya juga ya. Saudara, buah roh itu gak bisa direkayasa saudara. Buah roh itu gak bisa pura-pura sabar, pura-pura sukacita, pura-pura penuh kasih, gak bisa saudara. Buah roh itu harus muncul, alami dari hidup kita. Karena pergaulan kita dengan Tuhan, pergaulan kita dengan Roh Kudus. Waktu engkau bergaul dengan Roh Kudus, tiba-tiba saja orang-orang di sekitarmu, keluargamu, teman-temanmu melihat perubahan hidup dalam hidup saudara. Dan mereka tahu, wow, lu berubah banget ya. Lu yang dulu sama lu yang sekarang berubah banget. Tiba-tiba buah roh itu muncul. Dan orang yang paling merasakan itulah orang-orang yang dekat dengan saudara. Bukan orang yang jauh, orang yang dekat. Tuhan berkata, aku yang pilih engkau. Aku yang tetapkan engkau menghasilkan buah. Dan kalau engkau sudah menghasilkan buah, apapun yang kau minta kepada Bapakmu yang di surga, dalam namaku diberikannya kepadamu. Buah sekali lagi di sini bicara buah roh. Bisa juga buah jiwa-jiwa. Tapi ada buah yang tetap, yang muncul, yang merubah hidup saudara. Waktu hidupmu penuh dituntun oleh Roh Kudus. Hidupmu penuh menghasilkan buah roh. Maka Alkitab katakan apapun yang kau doakan, yang kau minta. Engkau minta berkat, Tuhan sediakan berkat. Engkau minta pemulihan rumah tangga, Tuhan sediakan pemulihan rumah tangga. Engkau minta kesehatan, Tuhan sediakan kesehatan. Apapun yang kau minta, Bapakmu di surga akan berikan kepadamu. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Yang ketiga, terakhir. Tekun dan tidak mudah patah semangat. Dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, kisah ini muncul dari kisah di kolam Bethesda. Di mana kolam Bethesda itu, saudara, kalau satu ketika tiba-tiba airnya itu beriak-riak, berombak begitu, saudara. Dan dikatakan itu karena malaikat, maka orang-orang yang sakit itu yang sudah lama nunggu di situ harus cepat-cepat mendekat ke kolam itu dan nanti sembuh, saudara. Tapi di sana ada seorang lumpuh yang tidak tahu siapa namanya, saudara.
Tiap kali kolam itu mulai beriak-riak seperti berombak begitu, dia nggak keburu mendekat karena banyak orang lain yang sudah mendahului, banyak orang yang disupport sama teman-temannya, diangkat sama keluarganya. Sedangkan dia sendirian, waktu dia pas datang, saudara, kolamnya sudah tenang lagi, saudara. Jadi dia balik lagi, lalu dia nunggu lagi. Dia nunggu untuk disembuhkan, tapi nggak sembuh-sembuh, saudara, nggak berhasil-berhasil. Dan belum lama sih nunggunya, memang belum lama sih, baru 38 tahun. 38 tahun nunggu di kolam Bethesda, ingin sembuh. Tapi nggak pernah keburu sampai ke kolam itu. Kolam itu sudah keburu tenang lagi dan akhirnya dia belum sembuh-sembuh. Sampai Tuhan Yesus datang dan berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, saya mau bilang buat saudara, ini orang 38 tahun, saudara. 38 tahun tiap hari ke kolam Bethesda, saudara. Tiap hari di kolam Bethesda, 38 tahun, saudara. 38 tahun. Alkitab berbicara 12 tahun perdarahan ada seorang wanita. Tapi ini lebih dahsyat lagi, 38 tahun, saudara. Tiap hari mungkin pulang sebentar, balik lagi kolam Bethesda, pulang lagi, balik lagi kolam Bethesda, pulang sebentar, balik lagi. 38 tahun, saudara. Punya satu pengharapan untuk sembuh. Tekun, tidak gampang patah semangat. Sampai satu ketika Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Tekun, saudara. Doa yang tekun dinaikkan di hadapan Tuhan. Doa dengan tekun, saudara, terus tekun. Kadang-kadang kita baru doa 2 hari gak dijawab, ngambek, saudara. Doa seminggu gak dijawab, nah yang dijawab situ, gue gak dijawab. Emang itu orang kaya aja yang dijawab. Gue mah orang gak punya apa-apa. Saudara, ini yang di kolam Bethesda. Namanya siapapun Alkitab gak tahu, saudara. Nobody, no names, gak dikenal, gak populer. Gak seperti Sakeus yang populer, enggak. Orang gak tahu siapa dia. Tapi Tuhan Yesus tahu siapa dia. Dan Tuhan Yesus tahu persis 38 tahun orang ini sudah lama nunggu di sini. Dan dia berkata, maukah engkau sembuh? Malam ini saya nggak tahu keadaan saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang hadapi di rumah-rumah. Mungkin saudara bisa ikut Zoom malam hari ini atau sudah mendengarkan lewat YouTube nanti. Tapi saya nggak tahu keadaan saudara bagaimana di rumah-rumah. Mungkin ada saudara yang sedang krisis secara ekonomi. Mungkin ada saudara yang sedang krisis karena pekerjaan. Mungkin saudara yang bermasalah rumah tanggamu. Mungkin kau bermasalah dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan mertua, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan iparmu. Saya nggak tahu keadaan saudara. Mungkin ada saudara juga yang sedang sakit. Dan kau butuh kesembuhan. Saya mau bilang buat saudara, dan kau sudah naikkan doa-doamu. Kau sudah minta Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Tuhan tolong ekonomi saya Tuhan, tolong keluarga saya Tuhan, tolong pekerjaan saya Tuhan. Saya mau bilang buat saudara, tekun, tekun, tekun. Anakku, maukah engkau disembuhkan? Maukah ekonomimu disembuhkan? Maukah keluargamu disembuhkan? Maukah bisnismu disembuhkan? Maukah seluruh hidupmu disembuhkan? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan kadang-kadang menguji ketekunan kita. Tuhan kadang-kadang menguji ketekunan kita. Tuhan kadang-kadang mempersiapkan kita pada waktu kita diuji dalam ketekunan itu. Supaya kita menjadi tanah yang subur untuk diberkati berlimpah-limpah. Untuk menjadi tanah yang subur untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Untuk menjadi tanah yang subur untuk terima perkara-perkara yang dahsyat. Sekali lagi saya nggak tahu keadaan saudara. Saya nggak tahu situasi apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini di rumah-rumah tempat saudara berada.
Tapi kalau ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang membutuhkan pekerjaan, ada saudara yang membutuhkan pemulihan secara ekonomi, ada saudara yang sedang mengalami krisis di rumah tangga. Saya mau ajak saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Saya percaya walaupun saya berdoa dari tempat ini, Roh Kudus akan menyembuhkan engkau di mana engkau berada. Roh Kudus bisa hadir di rumah-rumah tempat saudara berada. Komasyama kuriyada syam. Angkat tangan, angkat tangan. Katakan sama Tuhan Yesus apa yang kau perlukan. Katakan sama Tuhan Yesus apa yang kau butuhkan. Katakan sama dia. Yes, yes, engkau mulai berbicara. Engkau mulai cerita sama dia. Engkau minta, engkau minta. Seakan-akan Tuhan Yesus berada di depan saudara, persis di depan saudara. Dan berkata, maukah engkau sembuh anakku? Saya merasakan hadiratnya. Seakan-akan dia berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Yes, 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 Lord. Rasakan hadirat. Dia ada di depan saudara. Bukan saya yang menyembuhkan saudara. Tuhan Yesus ada di depan saudara. Maukah ekonomimu sembuh, nak? Maukah bisnismu sembuh? Maukah kesehatanmu dipulihkan? Maukah keluargamu sembuh? Yes, 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 Lord. Kesembuhan itu sedang mengalir saat ini. Engkau yang mengangkat tangan. Terima kesembuhan itu. 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 Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Kau di semester yang kedua, tahun dimensi yang baru. Ini masanya terobosan terjadi. Ini waktunya mujizat dilipat gandakan. Ini waktunya. Sembuh, 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 sembuh. Percaya. Terima kesembuhan itu. Sembuh ekonomimu, sembuh bisnismu, sembuh keluargamu, sembuh sakit penyakitmu, sembuh. Oh, thank you Lord. 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 Saya percaya engkau sedang disembuhkan saat ini. 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 Engkau sedang disembuhkan. Engkau sedang disembuhkan. Engkau sedang disembuhkan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan buat terobosan. Terobosan di keluargamu. Terobosan di kesehatanmu. Terobosan di ekonomi bisnismu. Terjadi terobosan. Jadi terobosan. Jadi terobosan. 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 Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Oh, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama dengan suara keras katakan amin. Puji Tuhan, kita percaya semuanya diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya malam hari ini. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Kami persilakan untuk Pak Stefanus untuk pimpin dalam doa syafaat. Kita berdoa sama-sama. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Rabaya syana rapatakana masyakana rapatakana masyana. Rabaya syana rapatakana masyana rabaya 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 rabaya. Bapa, hari-hari ini kami boleh melihat ya Tuhan, dunia ada dalam kegelapan. Dunia ada dalam kegelapan ya Tuhan. Oleh karena itu,
itu kami butuhkan roh-Mu, ya Tuhan. Kami butuhkan terang-Mu, ya Tuhan. Kami butuhkan Roh Kudus, ya Tuhan. Kami butuhkan firman-Mu, ya Allah, yang menjadi pelita bagi kaki kami, ya Tuhan. Yang menjadi terang bagi kami. Terang bagi jalan kami, ya Allah. Bapa, kami juga mengucap syukur, ya Tuhan, untuk hamba-Mu, Pendeta Audi Rohadi, ya Tuhan. Bapa rohani kami, yang telah memberkati kami lewat firman-Mu, ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita memberkati hamba-Nya. Urabaya syakara rabaya ralabaya rabata kana masyaka. Urabaya syana rabaya syakana rabaya syakana rabaya syakara rabaya raba. Bapa, curahkan roh-Mu di atas hamba-Mu, ya Tuhan. Curahkan roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan atas hamba-Mu, ya Tuhan. Bahkan curahkan pengurapan-Mu, ya Tuhan. Penyertaan, perlindungan-Mu, ya Tuhan. Kesehatan, ya Tuhan. Bahwa hamba-Mu makin naik terbang tinggi seperti burung Raja Wali, ya Tuhan. Bapa juga pengurapan, ya Tuhan, untuk membangkitkan generasi Yeremia, ya Tuhan. Untuk masuk dalam penuaian yang terbesar dan yang terakhir, ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar lagi dari hari-hari ini, ya Tuhan. Juga berkati Bu Mona, ya Tuhan. Berkati Michelle, Patrick, Jane, ya Tuhan. Keluarga ini ada dalam perlindungan-Mu, ya Tuhan. Keluarga ini makin Engkau pakai, ya Tuhan. Dan keluarga ini, ya Tuhan, makin Engkau angkat tinggi, ya Tuhan. Menjadi berkat bagi kami, ya Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk gembala pembina kami dan 4 wakilnya, ya Tuhan. Pakai gembala pembina kami di era Pentakosta yang ketiga untuk menyebarkan api Pentakosta di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, ya Tuhan. Berkati juga gembala rayon kami, Pak Peter, ya Tuhan. Khususnya pelayanan di gereja-gereja di Banten, ya Tuhan. Di Muspija, ya Tuhan. Agar ada kesatuan tubuh Kristus di Banten, ya Tuhan. Dan lewat persahabatan gembala rayon kami, ya Tuhan, dengan para pemimpin kaum Kedar, ya Tuhan, boleh menyatakan api kemuliaan-Mu atas Banten, ya Tuhan. Dan juga berkati Tuhan gembala ranting cabang, ya Tuhan, gembala-gembala kul, Tuhan, ketua-ketua departemen, ya Tuhan. Pakai mereka semua, ya Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung, menjadikan semua orang menjadi murid-Mu, ya Bapa. Bapa, kami ada juga di era Pentakosta yang ketiga, ya Tuhan. Curahkan roh-Mu atas semua orang, ya Tuhan. Biar anak-anak-Mu laki-laki, anak-anak-Mu perempuan bernubuat, ya Tuhan. Orang-orang tua mendapatkan mimpi, ya Tuhan. Teruna-teruna mendapatkan penglihatan, Tuhan. Banyak orang boleh berseru-seru kepadamu. Dan mereka yang diselamatkan, ya Tuhan. Dan mereka yang dipanggilnya. Mereka yang termasuk yang terlepas, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, ya Tuhan. Bangsa Indonesia, Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Dari Miangas sampai Pulau Rote penuh dengan kemuliaan-Mu, ya Bapa. Bapa, hari-hari ini, ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan, biar Indonesia dilepaskan dari virus corona, ya Tuhan. Disembuhkan dari virus corona, ya Tuhan. Dilepaskan dari resesi ekonomi, ya Tuhan. Ekspor impor kembali meningkat, ya Tuhan. Saham kembali naik, ya Tuhan. Perusahaan-perusahaan besar kembali buka, ya Tuhan. Lapangan-lapangan kerja kembali terbuka, ya Tuhan. Biar menyerap lapangan kerja yang ada, ya Tuhan. Berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami, ya Tuhan. Lewat stimulus-stimulus ekonomi yang ada, Tuhan, lewat strategi-strategi yang ada, metode-metode yang ada, Tuhan, membawa bangsa kami menang dari virus corona, ya Tuhan, membawa bangsa kami keluar dari krisis ekonomi, ya Tuhan.
Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk House of Grace, rumah kasih karunia-Mu ini ya Tuhan. Pakai HOG Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan hadir dalam setiap ibadah-ibadah doa kami ya Tuhan. Ibadah doa anak-anak, sekolah minggu, GC, youth, remaja, dewasa, Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau Engkau hadir, perubahan yang besar terjadi ya Tuhan. Pekerjaan yang dahsyat terjadi ya Tuhan. Juga berkati Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka ada dalam masalah ekonomi Tuhan. Ada dalam masalah keluarga ya Tuhan. Ada masalah yang tidak ada jalan keluar ya Tuhan. Depresi, stres ya Tuhan. Ataupun masalah apapun, ketakutan apapun ya Tuhan. Kami tahu Engkau sumber jalan keluar kami ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, luar biasa, yang sanggup menolong jemaat-Mu keluar dari setiap masalah yang ada ya Tuhan. Dan tidak ada kata-kata yang keluar dari jemaat-Mu yang menyesal apapun juga Tuhan. Kata-kata yang positif, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan ya Tuhan. Dan untuk di akhir dari doa kami ya Tuhan, kami akan berdoa ya Tuhan, seperti habis berdoa ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, kesakitan tidak menimpa. Tumpang tangan di atas kepala kita, sehingga kesakitan tidak menimpa. Dengan iman berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan tutup dengan doa berkat. Bapa, Kau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang setia dalam ibadah-ibadah ya Tuhan di masa-masa sulit ini. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini. Sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka rumah tanggamu diberkati. Keluargamu diberkati. Usaha pekerjaanmu diberkati. Kesehatanmu diberkati. Ekonomimu diberkati. Dan apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu, maka terobosan demi terobosan Tuhan sediakan. Mujizat demi mujizat Tuhan sediakan. Bersama-sama katakan, amin. Sampai ketemu Sabtu minggu depan. Tuhan memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin.